para mahasiswa yang sudah pada tua. Sudah banyak anaknya karena mahasiswa karyawan di sini ya. Ya, kesimpulan ya bahwa materi yang kita bahas pada saat ini pentingnya psikologi pendidikan ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui kan psikologi itu banyak ya. Ada psikologi umum, ada psikologi klinis, ada psikologi kesehatan, ada psikologi sosial. Ini psikologi pendidikan itu hanya salah satu cabang saja ya. Sebagaimana yang telah kita pahami dari penjelasan yang sebelumnya bahwa psikologi itu diambil dari bahasa Yunani ya, psike ya, itu artinya jiwa ya. Logos artinya ilmu. Jadi artinya psikologi itu adalah ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan yang sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa pendidikan itu berasal dari kata didik yang isinya adalah yang ke-1 transformasi ilmu, yang kedua adalah bimbingan. Nah selanjutnya bahwa bapak-bapak sebagai guru bahkan sebentar lagi mungkin jadi dosen. Amin. Ya tentu saja bahwa dalam psikologi pendidikan itu yang paling perlu itu bagi kita itu adalah pedagogi. Kalau bagi guru kan itu adalah kompetensi seorang guru bagaimana cara mengajar agar berhasil. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi guru yang harus memiliki kompetensi pedagogik, bahwa guru itu harus memahami yang ke-1 karakteristik keadaan peserta didik ya gitu. Baik dilihat dari kognitifnya, karena sudah tentu peserta didik itu intelijensinya akan berbeda-beda ya. Sedangkan kita sebagai guru itu harus bisa membangkitkan kualitas yang berasal dari semua intelijensi yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Kemudian juga kita melihat afektifnya kan, bahwa peserta didik akhlaknya berbeda-beda sesuai pembawaan dari keluarganya masing-masing, sifatnya, kemudian psikomotoriknya, ya keterampilan peserta didik kita. Dan kita sebagai guru ya, harus mampu mensikapi secara adil sehingga semua peserta didik itu nanti semuanya bisa berkualitas. Itu yang pertama, itu bahwa guru ya itu memiliki kompetensi sebagai memahami keadaan peserta didik. Ya, yang kedua, guru itu dengan memiliki pedagogik harus memiliki seni bagaimana cara mengajar supaya menarik. Kita contohnya ini kan serius, tapi sekali-kali kan harus bisa bagaimana ini bisa mencair. Ya saya contohkan saja nih, pakai contoh ya. Doa akan makan, doa sebelum makan. Pakai metode seperti cerita nih. Ada pemburu kan begini ya. Ada pemburu pembawa senjata, itu di tengah hutan. Ketemulah dengan harimau. Maka pemburu tersebut akan menembak harimau. Harimau berpikir mendekat atau menjauh. Mendekat akan lebih bahaya di kepala nih. Menjauh kecepatan peluru akan lebih cepat dari kecepatan lari dirinya. Nah, sudah bergetar harimau. Tetapi ternyata sang pemburu itu terpleset, ya, jatuhlah pistolnya dan dia pun jatuh ke sungai. Pada saat bangkit dari sungai, harimau mendekati sang pemburu. Maka pemburu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku
Dari harimau. Harimau pun mengangkat tangan. Nah, maka si pemburu nanya, oh, kenapa kau harimau mengangkat tangan berdoa? Iya, saya membaca Allahumma barik lana lima rozaqtana wa qina adzabannar. Maksudnya harimau akan itu kan konsentrasi kan. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kemampuan sang guru mencari strategi membangkitkan peserta didik sehingga yang asalnya ngantuk pun menjadi lagi. Nah itu sebenarnya yang ketiganya guru harus bisa mengevaluasi sejauh mana gitu ya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan baik berbentuk transformasi ataupun itu berbentuk bimbingan, evaluasi berhasil atau tidak. Nah ini pentingnya guru ya memiliki ilmu psikologi pendidikan. Itu baik peserta didiknya ataupun gurunya. Ya mungkin saja dalam proses psikologi pendidikan kan psikologi pendidikan itu adalah ilmu jiwa yang berkaitan dengan masalah proses pendidikan. Ada peserta didiknya, ada pengajarnya, gitu ya, dan ada materi yang disampaikan. Tapi mungkin saja akan ada penyimpangan-penyimpangan dari psikologi pendidikan menjadi psikologi klinis ataupun psikologi umum. Misalnya ya mahasiswa memandang Pak dosen, memandang berbeda wajahnya, sehingga timbul ada rasa simpati kecintaan ya. Atau sebaliknya ya, dosen memandang wajah mahasiswa, cara memandangnya berbeda, maka tumbuhlah ada rasa cinta. Boleh kan? Boleh. Dosen mencintai mahasiswa mencintai dosen kan boleh. Tapi itu bukan psikologi pendidikan. Apa itu kan maksudnya psikologi? Psikologi klinis, ya atau psikologi umum, gitu ya. Kalau cinta mencintai itu psikologinya bukan psikologi pendidikan, ya, maksudnya klinis, ya, atau psikologi umum. Gitu ya. Tapi itu mungkin saja akan menyelinap, ya. Gak apa-apa, ya. Mahasiswa memboyong ilmu dosen sekalian dengan dosennya. Berhasil kan? Berhasil. Nah, berhasil. Nah selanjutnya tadi sudah disampaikan mengenai masalah dalam perkembangan itu banyak gangguan-gangguan ya dalam proses pendidikan. Itu baik karena genetiknya ya. Kan peserta didik berbeda, orang tuanya ini ada anak insinyur ya. Ini ada anak buruh tani, kan berangkat dari awalnya berbeda. Itu juga akan mengganggu kepada perkembangan gitu ya. Kemudian juga status sosial ekonomi ya. Ini mahasiswa yang ini atau siswa ini berekonomi tinggi, yang ini berekonomi semata keuangan, itu bisa menimbulkan down mental. Nah, jadi banyak gangguan-gangguan. Nah seperti itu ya kita sebagai para pendidik, memang ini hampir semua kan sudah jadi pendidik, baik yang formal, yang informal maupun yang non formal. Maka kita harus bisa membangkitkan rasa yang down itu agar dirinya menemukan jati dirinya ya, sehingga ada semangat untuk terus mendorong dirinya menjadi orang yang terbaik. Terima kasih ya. Terima kasih.